untuk keperluan Zoom nanti. Oke, analis ketahanan pangan. Analis ketahanan pangan, jujur materinya sangat banyak ya, Kak, di sini. Ada tentang konsumsi, keamanan, distribusi, cadangan pangan, ketersediaan, kerawanan pangan, krisis pangan, NBM, PPH, terus apa lagi? FSPA, harga pangan, HET, seperti itu. Jadi, kita sambil latihan soal aja lah kayak gitu ya. Ini sistemnya dua arah, jadi kakak bebas untuk menjawab soalnya ya. Jangan malu, jangan ragu. Mending salah di sini daripada nanti salah pas ujian. Seperti itu. Oh iya, Minjobs nggak lupa. Minjobs. Saya juga nggak lupa untuk mendoakan kakak semoga yang di sini semua nanti lolos P3K analis ketahanan pangan di instansi yang Amin ya rabbal alamin. Langsung kita latihan soal nomor 1 nih Kak. Manakah yang termasuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan? Suhu dan waktu, infrastruktur, ketersediaan tanaman pangan, atau cuaca dan iklim? Jawabannya apa? Kak Eca jawab A, thank you. Yang lain boleh ya ikut menjawab, biar kita sama-sama aktif. Ketahanan pangan. Oh, ini nggak ada orangnya ini, cuma Kak Eca aja di sini ya. Atau suara saya mungkin nggak jelas Kak, kurang terdengar. Oke, thank you, thank you. Maka ini untuk ketahanan pangan ya. Kak Evi sudah selesai Kak untuk pembina mutu hasil perikanannya sudah tadi. Jam 19 sudah selesai. Sekarang ganti ya Kak, analis ketahanan. Oke, thank you semua yang udah jawab. Benar jawabannya D ya. Jadi kalau ketahanan pangan itu cuaca dan iklim. Seperti itu. Kalau suhu dan waktu tidak. Nah, ketahanan pangan itu adalah suatu keadaan yang mana tersedianya pangan serta memiliki kemampuan untuk dapat mengakses atau menggunakannya. Nah, faktornya itu ada seperti sarana dan prasarana, kondisi wilayah atau negara tersebut, kemajuan teknologi, penyediaan lahan yang sesuai atau tepat, dan juga tadi jawabannya ya, cuaca dan iklim. Pasti sarana dan prasarana. Ada nggak tuh sarana sama prasarannya nanya untuk pertanian seperti itu atau untuk distribusi pangannya sendiri seperti itu. Terus kondisi wilayah atau negaranya. Dia bagus tuh infrastrukturnya tapi negaranya lagi perang kayak gitu. Itu kan ketahanan pangannya juga terganggu ya. Kemajuan teknologi jelas ya, Indonesia yang lahannya sangat luas dibandingkan dengan Jepang yang dia memiliki teknologi yang tinggi, pasti ketahanan pangannya dia lebih kuat di Jepang seperti itu. Karena ya tadi teknologinya lebih maju guys. Penyediaan lahan yang sesuai atau tepat seperti itu. Jadi lahan pertanian bisa dipakai untuk lahan pertanian dengan tanah yang subur seperti itu. Jadi itu kan nanti makin bagus ya ketersediaan pangannya, jadi ketahanan pangannya juga bagus seperti itu. Oke, next nomor 2. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik, dan apa? Uh, 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 uh. Keren loh, kalau aktif kayak gini saya sukanya, saya jadi semangat ini ngajar. Nggak ngajar sih, memfasilitasi. Kalau ngajar tuh kayak guru aja. Oke, thank you yang udah jawab ya, mantap. Benar, jawabannya adalah sosial. Jadi akses sosial itu mencakup faktor-faktor seperti jaringan sosial, kebijakan, dan dukungan sosial yang mempengaruhi kemampuan individu dan rumah tangga untuk mendapat makanan yang cukup. Seperti itu. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, dukungan komunitas, dan perlindungan sosial. Seperti itu. Jadi akses sosial itu juga ada ya untuk memperoleh pangan. Seperti itu. Benar, udah semua, lanjut. Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga terdapat pada Undang-Undang Nomor Oke, C, benar. Udah pada tamat ya ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang apa, Kak? Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang jeng tentang pangan ya. Benar. Ya, ini jadi Undang-Undang 18 tahun 2015 tentang pangan ya. Seperti itu ya. Ada produksi, distribusi, ketahanan pangan seperti itu.
Oke, lanjut. HET beras yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri atau kepala lembaga. Beras yang dimaksud ada dua, yaitu jadi yang ada HET-nya itu beras apa? A. Beras medium premium, B. Beras premium dan bulog, C. Beras organik dan anorganik, D. Beras premium dan organik. Jawabannya adalah oke. Wih, udah pada jago ya. Jawabannya ada yang semua jawab A. Nah, sekarang saya kasih pertanyaan tambahan. HET itu diatur pada Perbadan nomor berapa? HET yang terbaru tahun 2023 nih. Baru banget. Perbadan Pangan nomor berapa? Wih, mantep. KFJ ini udah ahli nih kayaknya kan nulis ketahanan pangan dah ngelontak ini. Jadi kalau teman-teman yang di sini memang kerjanya sebagai analis ketahanan pangan di bagian distribusi atau cadangan pangan, udah tahu ya. HET itu benar, nomor 7 tahun 2023. Jadi sekarang itu sekitar, kalau saya nggak salah ya, ada sekitar 12 perbadan pangan yang baru. Nah, teman-teman coba nanti dipelajari karena mungkin itu keluar seperti itu. Seperti nomor 1 tentang label, nomor 2 tentang beras, nomor 3 saya nggak tahu. Nomor 7 tentang HET, nomor 9 itu tentang PPH kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi coba dipelajari lagi. Ada kok di websitenya Badan Pangan. Lanjut. 3 pilar ketahanan pangan adalah 3 pilar ketahanan pangan adalah sebagai berikut kecuali jawabannya apa? 3 pilar ketahanan pangan. Oke, udah ada 6 orang yang jawab. Semoga jawabannya pada benar semua. Iya, jawabannya jelas ya. Ini kemarin ada yang bilang FR-nya ini keluar loh. 3 pilar ketahanan pangan. Jadi ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Kondisi iklim itu nggak masuk. Ya, ketersediaan pangan itu mencakup produksi dan pasokan pangan yang mencakup untuk memenuhi kebutuhan populasi. Hal ini terkait dengan produksi pertanian, perdagangan, dan distribusi pangan. Jadi tersedia nggak tuh pangannya kayak gitu untuk ketahanan pangan. Jadi ada produksi pertanian, perdagangan, dan distribusi pangan. Akses pangan, aksesnya gimana? Seperti itu. Kalau tersedia doang tapi aksesnya nggak terpenuhi kan itu nggak ketahanan pangan juga ya. Seperti itu. Ada aspek ekonomis dan fisik. Kalau ekonomis tuh kayak harga, pendapatan, kayak gitu. Nah, fisiknya tuh seperti jarak fisik ke sumber-sumber pangan gitu. Kalau jauh banget gitu, itu kan juga akses pangannya susah ya. Ketahanan pangannya akan berbeda dengan orang-orang yang atau masyarakat yang punya jarak fisik dengan sumber pangan yang lebih dekat. Makanya ini teman-teman kalau belajar tentang krisis pangan antara di kota sama di pedesaan itu beda. Kenapa? Kalau di kota itu yang menyebabkan krisis pangan itu kecenderungannya adalah harga. Jadi kalau harga naik dia bisa krisis tuh gitu. Tapi kalau di pedesaan itu gagal panen. Kenapa? Karena kalau harga naik pun di pedesaan itu kan dekat sama sumber pangan seperti itu. Jadi yang menyebabkan krisis panen utama itu adalah gagal panen. Seperti itu ya, iklim, cuaca, apa warang itu apa ya, hama hama kayak gitu, itu lumayan itu berpengaruh terhadap krisis pangan di daerah tersebut. Terus ada lagi pemanfaatan pangan berkaitan dengan penggunaan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan seperti itu, gizi, sanitasi, dan pendidikan gizi seperti itu. Ngerti nggak tuh masyarakatnya tentang gizi, sanitasi seperti itu? Kalau umpamanya apa aksesnya udah tersedia, ketersediaannya itu juga udah ada. Misalnya beras nih banyak atau pangannya banyak gitu, aksesnya juga dekat gitu. Tapi dia nggak bisa pemanfaatan pangan, dia nggak tahu sanitasi sangat kotor, dia mudah sakit kan, kalau mudah sakit ya ketahanan pangannya juga gimana gitu kan, seperti itu ya.
Terus ada nih melimpah di kota-kota besar, tapi junk food semua kayak gitu. Nah, itu gizinya kan juga gimana kayak gitu ya. Seperti itu ya, pilar ketahanan pangan ada 3, ketersediaan, akses, sama pemanfaatan pangan. PPH atau Pola Pangan Harapan pertama kali dikenalkan oleh FAO Rapa pada tahun berapa? Agak susah ini ya, tapi coba deh teman-teman tebak. Kalau belajar PPH pasti ingat nih, FAO Rapa tahun berapa? Kalau PPH itu biasanya keluarnya bobot PPH, terus ini mungkin keluar, terus energinya berapa, yang pakai itu loh, yang apa namanya, BNPG, BNPG itu biasanya keluar, terus 9 bahan pangan yang ada di PPH kayak gitu. Ada yang jawab C. Ini emang agak susah tapi ya udahlah ya. Jawabannya adalah B, 1968. Program Pangan Pola Pangan Harapan adalah inisiatif dari FAO membantu negara untuk menghadapi krisis pangan, terutama negara berkembang. Tujuan utamanya adalah meningkatkan produksi pangan dalam skala kecil untuk memenuhi kebutuhan pangan di masyarakat, serta membantu mereka mencapai kedaulatan pangan dan ketahanan pangan yang lebih baik. Dengan memperkenalkan PPH pada tahun 1968, FAO berupaya membantu negara mengembangkan sektor pertanian, produktivitas, dan memerangi kelaparan. Seperti itu. Ya. Oke, itu tadi soalnya udah terakhir. Terus ini ada beberapa FR ya yang beredar dan juga saya dapat dari teman. Seperti itu. Mungkin di sini udah ada yang pernah tuh ujian tahun kemarin dan mungkin nanti FR-nya bisa dibagikan juga ya di teman-teman lewat grup Telegram. Nggak ada salahnya untuk berbagi karena mungkin aja nanti eh, ingat lagi kayak gitu. Yang jelas ini ada Hari Keamanan Pangan, Hari Pangan Sedunia, beda ya, Hari Keamanan Pangan sama Pangan Sedunia. Terus Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012-nya diapalin, nggak usah diapalin sih, maksudnya dimengerti. Apalagi untuk seperti ini teman-teman, kedaulatan pangan itu kan kondisi di mana suatu negara itu bisa menentukan kebijakannya ya untuk pangan. Ketahanan pangan, kondisi tersedianya pangan sampai apa namanya? Kalau nggak salah ya, saya juga lupa, nanti dilihat lagi ya, kondisi ketersediaan pangan sampai di tingkat rumah tangga gitu, atau perseorangan. Keamanan pangan itu terjaminnya pangan dari terhindar dari cemaran 3 ya, cemaran apa aja? Kimia, biologi, fisik, terus juga tidak menentang agama, budaya, suku, seperti itu. Stunting itu biasa ya, pasti ini ada keluar gitu. Apa itu stunting? Terus kategori stunting itu seperti apa? Kayak gitu. Terus pilar ketahanan pangan tadi udah ada ya, yang 3 tadi. Terus menghitung rendemen. Nah, menghitung rendemen nanti bisa juga nih belajar, kalau ada yang punya soalnya mau belajar barengnya juga bisa nih menghitung rendemen. Bobot PPH juga ada 9 bahan pokok, itu bobotnya masing-masing ya. Cara menghitungnya gimana nanti kita bisa belajar lagi mungkin minggu depan. Seperti itu. Kerjasama Bappenas dengan luar negeri ini bisa dicari di websitenya. Terus ketersediaan dan kerawanan pangan. Nah, ini coba dilihat lagi di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Terus di dalam ketersediaan itu ada di dalam kerawanan pangan ada FSPA. Kalau ketersediaan itu ada NBM, neraca bahan makanan. NBM itu ada NBM ketersediaan, juga NBM konsumsi, seperti itu. Jadi dilihat NBM itu apa aja ya yang masuk ke NBM, seperti itu. Terus cara ngitungnya gimana ya, kayak gitu. Itu bisa. Mungkin ada yang soal hitungan, mungkin ada yang nggak soal hitungan. Kayak contoh soal apa ya? Apa aja yang termasuk NBM kayak gitu bisa. Ya. Undang-undang pangan dan perbadan pangan seperti yang saya tadi bilang ya. Perbadan pangan itu ada sekitar 12, mungkin sekarang udah lebih, itu bisa dipelajari lewat websitenya Bappenas. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah hadir. Itu dari saya, semoga membantu ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau belajar bareng saya juga secara intensif, bisa gabung analis ketahanan pangan bimbel online. Ada 5 kali pertemuan via Zoom. Disediakan nih kalau ini record Zoom-nya, tapi khusus untuk peserta bimbel. Terus free modul sama free 1 kali tryout. Seperti itu. Bagi yang berminat bisa chat BA admin sales kita ya. Terus juga nanti posternya saya kirim di grup.
Thank you Kak Ari, sehat selalu. Iya Kak, sama-sama. Terus kalau umumnya, Kak aku nggak mau bimbel dulu deh Kak, aku pengen tryout-nya aja. Boleh gabung tryout-nya ya. Ada diskon 50%. Kalau kakak-kakak mendaftar di bulan Oktober. Langsung chat aja adminnya di 0895 3512 91440 atau cek di website kita di crowdjobs.id. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.